Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Elfaza, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan statistik dan statistik pendidikan. Yang pertama, pengertian statistik. Statistik adalah sekumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau daftar yang menggambarkan suatu persoalan menurut Subana. Sedangkan menurut Herianto, kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Jadi keduanya sama-sama menekankan bahwa statistik itu berbentuk angka atau data yang berfungsi menjelaskan suatu keadaan. Yang kedua, penggolongan statistik dibagi menjadi dua. Ada statistik deskriptif atau deduktif yang mana pekerjaannya dengan cara menghimpun, menyusun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data angka agar dapat memberikan gambaran yang ringkas dan jelas mengenai peristiwa. Jadi, statistik deskriptif atau deduktif ini hanya menyajikan dan menggambarkan data, misalnya rata-rata nilai ataupun jumlah siswa. Yang kedua, yakni statistik inferensial atau induktif yang mana dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. Jadi, statistik inferensial hanya menarik kesimpulan dari data sampel untuk populasi, misalnya seperti survei kecil untuk mewakili banyak orang. Kemudian, ciri khas statistik yang pertama bekerja dengan angka. Angka-angka ini bisa berupa jumlah atau nilai dan harga. Misalnya, angka kecerdasan atau harga barang. Yang kedua, bersifat objektif. Statistika menghasilkan nilai yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang tidak dipengaruhi oleh keinginan atau prasangka subjektif. 3. Bersifat universal. Statistika tidak terbatas pada satu bidang atau disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara umum juga. Selanjutnya, permasalahan statistik. Menurut Hananto Sigit, ia mengemukakan ada 3 permasalahan dasar dalam statistik, yaitu yang pertama permasalahan tentang rata-rata, yakni mencari nilai tengah dari data. Kedua, permasalahan tentang pemencaran atau penyebaran. Variabilitas melihat seberapa jauh data itu menyebar. Kemudian yang terakhir, permasalahan tentang saling hubungan atau korelasi, yaitu mengetahui apakah ada hubungan antar data atau antara dua variabel. Selanjutnya, pengertian statistik pendidikan. Anas mengatakan bahwa statistik pendidikan adalah sebuah ilmu yang membahas dan mempelajari metode dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, dan penganalisisan bahan keterangan yang berwujud angka dan berkaitan pada proses belajar mengajar. Ringkasnya, statistik pendidikan adalah ilmu untuk mengolah data pendidikan menjadi informasi dan keputusan. Terdapat 5 fungsi dan kegunaan statistik dalam dunia pendidikan. Garis besarnya, menggunakan statistik ialah sebagai alat bantu, maka berlandaskan pada data eksak itu ia dapat memperoleh gambaran baik tentang suatu gejala, keadaan, atau peristiwa. Mengikuti perkembangan mengenai gejala, keadaan, atau peristiwa. Kemudian melakukan pengujian apakah gejala yang satu berbeda dengan gejala lain atau tidak. Yang keempat, mengetahui apakah gejala yang satu ada hubungannya dengan gejala lain. Dan yang terakhir, menyusun laporan yang berupa data kualitatif dengan teratur, ringkas, dan jelas. Selanjutnya, data statistik dan data statistik kependidikan. Data statistik adalah sekumpulan angka atau bilangan yang telah memenuhi syarat dan telah dikumpulkan, diolah, dikelompokkan, dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau bentuk lain, dan bertujuan untuk memberikan informasi dan kesimpulan mengenai suatu masalah atau objek penelitian. Selanjutnya, penggolongan data statistik. Pertama, berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yakni data yang berbentuk kata atau kalimat, sifat atau kategori, bukan angka. Contohnya jenis kelamin laki-laki perempuan, baik, buruk, bodoh, dan pandai. Data kuantitatif adalah data berupa angka atau bilangan yang bisa dihitung atau diukur. Karena data berupa angka, maka dibagi lagi menjadi data diskrit, yakni berupa bilangan bulat, contohnya jumlah anak dalam keluarga ataupun jumlah mahasiswa, dan data kontinu, yakni berupa pecahan, contohnya seperti berat badan, tinggi badan, dan jarak. Penggolongan data statistik selanjutnya yakni berdasarkan sumber data, yakni data internal.
Pertama, data internal, yakni menggambarkan kegiatan suatu institusi. Contohnya, proses perkuliahan suatu perguruan tinggi sudah berjalan dengan baik. Kedua, data eksternal, yang diperoleh dari luar instansi yang bersangkutan dapat diperoleh dari pemerintah. Misalnya data perkawinan, kependudukan, pekerjaan. Datanya diperoleh dari Pemda. Yang ketiga, menurut cara memperolehnya dengan data primer, yakni data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari survei. Contohnya hasil wawancara dan observasi. Kemudian dengan cara data sekunder, yakni data yang diperoleh dari pihak lain. Instansi secara rutin mengumpulkan data. Contohnya data yang diperoleh dari BPS, laporan keuangan, dan arsip sekolah. Dan dengan cara tersier, data yang diperoleh dari orang atau badan atau instansi yang telah dipublikasi dari pihak lain. Misalnya tabel, grafik, atau laporan penelitian. Penggolongan data statistik juga berdasarkan skala. Skala nominal yang hanya membedakan objek dan merupakan skala yang paling rendah. Contohnya jenis kelamin, agama, warna baju, golongan darah. Dan juga skala ordinal, yang mana skala ini berbentuk tingkatan atau peringkat. Contohnya seperti tingkat kepuasan, sangat puas, puas, kurang puas. Dan skala interval yang bisa membedakan, mempunyai tingkatan dan jaraknya sudah dapat diukur. Contohnya kelompok umur 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 5 tahun, dan seterusnya. Dan yang terakhir, skala rasio, skala yang dapat membedakan data berupa angka dengan jarak yang sama dan ada 0 mutlak. Contoh jumlah murid, berat badan, dan umur. Penggolongan selanjutnya berdasarkan waktu pengumpulan. Data berkala, yakni data yang terkumpul dari waktu ke waktu yang memberikan sebuah gambaran perkembangan kegiatan. Contohnya perkembangan mahasiswa yang mempergunakan Facebook pada tahun ke tahun. Lalu data cross section, data yang terkumpul pada satu waktu tertentu dan memberikan gambaran perkembangan kegiatan pada saat tertentu. Contohnya seperti jumlah mahasiswa IAIN Curup 2025. Terakhir, berdasarkan susunannya. Yang pertama, data acak atau tunggal. Data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Contohnya data tentang data nilai kuliah statistik mahasiswa IAIN Curup. Seperti yang digambar telah dipaparkan. Kemudian data kelompok, yakni data yang sudah tersusun ke dalam kelas-kelas interval. Data kelompok ini disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Contohnya data nilai statistik mahasiswa PBA IAIN Curup tahun ajaran 2008 sampai 2011. Selanjutnya, sifat data statistik. Pertama, data statistik memiliki nilai relatif atau semu. Kedua, data statistik memiliki nilai yang sebenarnya. Ketiga, data statistik memiliki batas bawah relatif, batas atas relatif, batas bawah nyata, dan batas atas nyata. Keempat, data statistik yang berbentuk kelompok memiliki nilai tengah. Yang kelima, data statistik dalam proses perhitungan tidak menggunakan nilai pecahan tetapi desimal. Yang keenam, data statistik sebagai data angka dalam proses perhitungan menggunakan sistem pembulatan. Kemudian beberapa macam contoh data statistik dalam dunia pendidikan. Pertama, data statistik berkaitan dengan prestasi belajar anak didik seperti nilai hasil ulangan harian, nilai hasil ulangan umum, nilai hasil tes seleksi penerimaan calon siswa atau mahasiswa, nilai raport, dan nilai tes IQ. Kedua, data statistik berkaitan dengan keadaan anak didik seperti jumlah anak didik secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Kemudian jumlah anak didik dilihat dari segi kelasnya, jurusannya, jenis kelamin, daerah asal, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dari jumlah lulusan. Macam contoh data statistik juga berkaitan dengan staf pengajar. Data statistik yang berkaitan dengan staf administrasi, data statistik yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja, data statistik yang berkaitan dengan bidang perlengkapan, data statistik yang berkaitan dengan bidang kepustakaan, dan yang terakhir data statistik tentang angka presensi anak didik dan staf. Kemudian pengumpulan data statistik kependidikan. Prinsip pengumpulan data statistik kependidikan. Yang pertama, lengkapnya data. Merupakan prinsip pertama yang harus dipegang, karena harus maksimal dan lengkap. Sebab data yang banyak itu pun belum merupakan jaminan bahwa data tersebut lengkap. Dan yang kedua, tepatnya data, baik itu dalam hal jenis datanya, waktu pengumpulannya, kegunaan sesuai dengan tujuan penelitian, dan juga alat yang digunakan untuk menghimpun data. Prinsip terakhir, kebenaran data yang dihimpun, yakni data itu benar-benar dapat dipercaya dan dijamin kesahihannya.
Selanjutnya, cara mengumpulkan data statistik pendidikan ada dua cara. Yang pertama, sensus, yakni cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau meneliti seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Keuntungannya, data yang diperoleh akan merupakan data yang lengkap dan kelemahannya terlalu banyak memakan waktu, tenaga, biaya, dan peralatan. Contohnya di pendidikan seperti di BPS melakukan sensus pendidikan untuk mendata semua sekolah, guru, dan siswa di Indonesia. Lalu, contoh yang kedua, sekolah yang mendata seluruh siswa untuk mengetahui jumlah siswa yang menerima bantuan, biasanya beasiswa dan lain-lain. Kedua, dengan cara sampling, yang mana mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau meneliti dengan sebagian kecil saja dari seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Keuntungannya, pekerjaan pengumpulan data dengan sampling itu lebih praktis, karena dilaksanakan dengan waktu, tenaga, biaya, dan alat yang relatif kecil. Sedangkan kelemahannya, apabila jika sampel tidak bersifat representatif, maka bisa terjadi kesalahan jika sampel tidak mewakili populasi. Contohnya, peneliti hanya mengambil 100 siswa dari 1000 siswa untuk meneliti pengaruh metode belajar. Dan penjelasan materi terakhir adalah alat pengumpulan data statistik kependidikan. Yang pertama dengan daftar cek, kedua skala bertingkat, yang ketiga pedoman wawancara, dan yang terakhir dengan daftar pertanyaan. Berikut referensinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.